Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'ai ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dari rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Makna beriman kepada kitab-kitab yaitu beriman bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang azali, yang dahulu, berada bersama zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak berbentuk huruf ataupun suara. Segala yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran dan kejujuran. Jadi meyakini, iman kepada kitab-kitab Allah meyakini bahwa itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau firman Allah itu dahulunya bersama dengan dahulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada permulaannya, sama dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan gini, ada suara dari kita itu dengan wujudnya kita. Ada suara dari kita, bayi lahir nangis itu dengan, tidak mungkin suara dulu baru wujud, nggak mungkin ya, itu berbarengan sudah. Nah, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa kitab-kitab itu adalah sudah dari dahulu, walaupun mungkin diturunkannya sesuai kebutuhan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Itu masanya datang setelah dibutuhkan. Sebelum dibutuhkan itu sudah ada semuanya. Semuanya sudah ada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bentuk hurufnya firman Allah itu. Nggak ada huruf, nggak ada suara. Tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Jadi la yushbihu kalamal khalqi, nggak sama dengan suaranya, pembicaraannya makhluk. Manusia ada A, B, C, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, ada bentuk hurufnya, ada bentuk suaranya. Burung cacicut ya, model suara-suaranya itu mereka punya bahasa sendiri, artinya ada bentuk hurufnya, hurufnya jin, hurufnya burung. Begitu pula jin dan semisalnya. Semua makhluk itu punya huruf, punya suara. Karena itu kalau Allah pembicaraannya itu berbentuk huruf atau suara, itu akhirnya secara tidak langsung sama dengan makhluk. Nah, nggak mungkin sifatnya Allah kemarin disebutkan mukhalafatun lil hawadithi. Sifat wajibnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya, nggak sama dengan makhluknya. Karena itu tentunya firmannya Allah nggak sama dengan ucapannya makhluk. Tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara. Lah terus kok sekarang ini Al-Quran itu ada hurufnya? Al-Quran itu ada hurufnya. Kalau kita nggak diberi huruf oleh Allah di situ, ya apa kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang diberi kekhususiaan itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa.
Yang bisa langsung mendengarkan Allah itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa, yang lainnya nggak bisa. Nabi Musa kalimullah, bisa langsung berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah tanpa perantara. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tanpa malaikat Jibril berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu khusus. Yang lainnya nggak bisa kita memahaminya. Allah permudah untuk hambanya memahami syariatnya, memahami aturannya, diwujudkan berupa huruf kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Akhirnya kita bisa memahaminya. Di Nabi Musa ya bahasanya di zamannya Nabi Musa. Nabi Isa ya di zamannya dengan bahasanya Nabi Isa, dan seterusnya. Lah itu penjelasan dari firman Allah, kalamullah Subhanahu wa taala berbentuk Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya. Lah semua yang terkandung dalam firman Allah itu semuanya benar, hakun wasidkun, benar dan jujur. Isinya semuanya kebenaran, nggak ada penipuan, nggak ada pengalian opini, dan nggak ada. Semuanya benar. Penggiringan opini nggak ada. Semuanya benar. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kitab-kitab yang dahulu ataupun sampai sekarang, sampai Al-Qur'an, itu semuanya benar. Adapun perubahan yang dirubah oleh makhluk, campur tangan makhluk, seperti yang terjadi dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya, nah, itu diatasnamakan Injil, bukan asli. Diatasnamakan Zabur, diatasnamakan Taurat, bukan asli, karena ada perubahan bahasa dari asalnya. Dengan bahasa Inggris kah, dengan bahasa Indonesia kah, nggak urusan. Sedangkan Al-Qur'an mereka tidak bisa merubah sama sekali, karena Allah sendiri yang berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Lah dijaganya Al-Qur'an itu dengan selalunya ada penghafal Al-Qur'an dan ulama-ulama yang mengamalkan Al-Qur'an, sehingga tidak bisa hilang sampai nanti di hari kiamat. Di akhir zaman ketika sudah kerusakan itu luar biasa, itu nanti Al-Qur'an itu sudah tidak ada tulisannya, sehingga tidak ada yang menghafal Al-Qur'an, tidak ada yang tahu isi kandungan Al-Qur'an, sudah kosong. Itu di akhir zaman nanti. Ya mudah-mudahan nggak nututi zaman itu. Kalau nututi, kita berada barisannya Imam Mahdi dan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kandungannya semuanya benar. Apa yang disebutkan oleh Allah semuanya itu benar. Mau dari Injil, Taurat, Zabur, semuanya kandungannya nggak ada yang meleset. Apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu melengkapi semua daripada firman-firman Allah yang lainnya. Al-Qur'an melengkapi, paling lengkap, menceritakan yang dulu dan menceritakan sampai akhir zaman. Hanya saja mungkin kita, mosok sih, itu keterbatasan kita. Keterbatasan kita dalam memahami Al-Qur'an, kita tidak bisa memahami Al-Qur'an firman Allah karena lemahnya iman kita dan kurangnya kita dalam mempelajarinya. Jangankan kita, mereka para ulama aja yang sudah kasaran itu, kalau keilmuan itu jeduk-jeduk wisan, itu mereka masih banyak, sehingga sampai mereka mengatakan, ketika saya ulangi bacaan Al-Qur'an itu, saya mendapatkan ilmu baru. Setiap saya baca Al-Qur'an lagi, saya dapati ilmu baru lagi. Terus demikian. Setiap dibaca, terulang lagi dapat ilmu baru. Terus demikian. Artinya nggak ada habisnya. Dalam surat Kahfi itu, dalam surat Kahfi, laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun lautan itu jadi tinta untuk menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tinta-tinta dari lautan itu akan habis, masih nggak selesai untuk menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ji'na limithlihi midada.
kita tambahi lagi, double lagi, tetap nggak selesai. Karena luasnya keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya. Sekali lagi, keterbatasan kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau saya mau mentafsirkan titiknya ba dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka 70 onta tidak mampu membawa kitabnya. Bayangkan, itu hanya titiknya ba, belum baknya, belum kalimat ismunya, belum lafzul jalalah Allahnya, belum ar-Rahman ar-Rahim. Titiknya ba, ada riwayat baknya itu 70 onta membawa kitabnya nggak mampu. Itu keluasan ilmu Sayyidina Ali, karena memang katanya Sayyidina Ali, kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fahman fil Quran, ya, memiliki pemahaman lebih di dalam Al-Quran, dan menjadi babu Madinatil Ilmi, pintu kota ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alhasil, isi kandungan kalamullah semuanya nggak ada yang meleset. Semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu terjadi dari masa lalu, semuanya diceritakan, yang akan terjadi pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya berjumlah 104 menurut sebagian pendapat. 50 diturunkan kepada Nabi Syith. Nabi Syith itu putranya Nabi Adam, mendapatkan 50. 50 itu berupa suhuf, lembaran-lembaran. 30 diturunkan kepada Nabi Idris, 10 diturunkan kepada Nabi Adam, 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada riwayat tambah 10 lagi, atau ada riwayat bukan ke Nabi Adam enggak, tapi Nabi Musa. Jadi kalau tetap 104, ada riwayat ke Nabi Musa, bukan ke Nabi Adam, sebagaimana dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelum diturunkan Taurat, diturunkan suhuf dulu kepada Nabi Musa. Itu menurut pendapat. Nah, jadi totalnya ada 100. Tinggal 4 ini harus kita hafal. Kalau yang 100 tadi, piro yo nang Nabi Idris, gak apa-apa kita tidak hafal. Yang penting kita tahu jumlahnya 104. 4-nya ini harus kita hafal, kita tahu namanya dan diturunkan kepada siapa. Nah, insya Allah semuanya hafal. Ya, dari TK sudah diajarkan ini. Ya, Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iman kepada kalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita hafal 4, namanya dan diturunkan kepada siapa. Jumlahnya 104. Ada riwayat 114 atas perbedaan para ulama. Kemudian yang keempat, rukun iman, yaitu iman kepada utusan-utusan Allah wa rusulihi. Iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya beriman, percaya bahwa mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk untuk membimbing mereka, melengkapi hidup mereka, baik urusan dunia ataupun akhirat. Dan Allah telah memberikan mereka kekuatan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah utusan Allah dengan mukjizat. Jadi Allah selain memiliki malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya, Allah juga memiliki manusia-manusia yang dipilih, yaitu para rasul, untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka diutus untuk mengajari arti kehidupan di dunia, bagaimana cara hidup di dunia, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi semua para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mereka datang ini ngurusi agama tok, enggak. Semua diurusi, urusan dunia diurusi, urusan akhirat diurusi. Karena kalau nggak diurusi urusan dunianya, kita ini tukaran dewe. Karepe dewe tukaran dewe. Karena itu dikasih aturan-aturan. Ada aturan ini, ada aturan ini, dibatasi ini, dibatasi ini. Kalau enggak, akhirnya karepe dewe. Contoh-contoh. Gua ngurup noson di pawanterno. Karepe dewe. Gak ngurus tonggoe loro, tak tonggoe turu, tak gak ngurus.
karep kuah, hak kuah. Iya, kalau kamu bicara hakmu memang itu hakmu, tapi di dalam ajaran Nabi Muhammad, hak kamu itu dibatasi dengan hak orang lain. Kamu tidak boleh mengganggu haknya orang lain. Itu gambaran. Nah, kalau enggak, wis karepe dhewe, tukaran dhewe, bacok-bacokan dhewe akhirnya kok iki. Nah, karena itu diatur, urusan dunia diatur, urusan akhirat apalagi. Karena tujuannya mereka ini bukan kita untuk memakmurkan dunia, merasakan kesenangan di dunia, tapi untuk memakmurkan akhirat. Lah, ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Apa yang menjadi perbedaan? Kalau Nabi itu adalah manusia, Nabi itu pasti manusia, merdeka, nggak mungkin dari budak. Loh, Nabi Yusuf itu budak enggak? Nabi Yusuf itu diangkat anak, bukan dijadikan budak. Nabi Yusuf itu ketika sama saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur, kemudian dijual oleh yang menemu kepada menteri. Itu Nabi Yusuf posisinya bukan budak, tapi posisinya anak angkat. Turawidu fataha, kata-katanya, fataha, pemudanya, anak angkatnya. Tidak ada nabi yang budak, nggak ada. Semua nabi adalah merdeka. Kemudian laki-laki, nggak mungkin ada nabi perempuan. Ono ngaku nabi perempuan, ya lucu, ya lucu. Nabi itu harus laki-laki. Kan repot akhirnya. Saiki kan ngono, ngundang penceramah wedok sing hadir lanang, ngundang penceramah lanang sing hadir wedok. Kualik kabeh samane wisan. Nabi itu semua laki, nggak ada perempuan. Kemudian selamat dari penyakit yang membuat orang lari. Ya. Nggak ada Nabi itu kena penyakit lepra, nggak ada. Nabi kena penyakit macam-macam. Loh, itu Nabi Ayub itu katanya belatung. Itu cerita Israiliyat. Nabi Ayub itu punya penyakit yang sakitnya parah, tapi ya nggak seperti yang diceritakan demikian, nggak. Memang orang itu ujian untuk Nabi Ayub. Mereka nggak mau kepada Nabi Ayub, bukan karena menjijikkan penyakitnya, enggak. Ya karena mereka nggak patuh aja kepada Nabi Ayub. Saking sabarnya dengan ujian sakit, ditinggal sama orang, sampai dijadikan patokan sabar. Ya, sober Ayub, dalam syair-syair itu. Ya, sober Ayub. Padahal ujian Nabi Nuh lebih besar daripada Nabi Ayub. Ujiannya Nabi Ibrahim, semuanya lebih besar. Tapi dijadikan contoh sabar itu Nabi Ayub. Kemudian selamat dari kehinaan orang tua. Ya, maksudnya orang tuanya itu bukan orang rendahan, bukan tukang sampah, tukang bekam, bukan. Kalaupun punya pekerjaan terhormat, itu orang tua Nabi, semua Nabi. Loh, itu Nabi Ibrahim ayahnya itu pemahat patung. Itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim menurut kebanyakan ulama. Itu pamannya Nabi Ibrahim. Azar itu paman. Dalam istilah orang Arab itu terkadang paman itu dipanggil dengan abun. Paman itu kadang dipanggil dengan abun karena memang ayahnya sudah tidak ada. Biasanya seperti itu. Karena al-am itu bimanzilatil ab. Paman itu kedudukannya seperti ayah ketika tidak ada ayah. Saudaranya ayah itu seperti ayah. Seperti halnya saudaranya ibu itu bimanzilatil al-khalah bimanzilatil saudaranya ibu itu kedudukannya seperti ibu ketika sudah tidak ada ibu. Itu di Arab seperti itu ya, di Arab seperti itu. Jadi bahasa-bahasa ini sering terjadi gitu. Nah, jadi seperti juga ketika Sayyidina Hasan, ketika Nabi SAW mengatakan inna bni hadza sayyidun. Padahal Sayyidina Hasan itu cucunya Nabi kan, tapi Nabi mengatakan apa? Inna bni hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'atainil azimataini minal muslimin. Putraku ini adalah seorang sayyid dan Allah akan memperdamaikan dengan sebabnya dua kelompok yang besar yang sedang bertikai. Lah itu Nabi mengatakan ibni padahal cucu mestinya sibti, inna sibti.
Tapi itu biasa di kalangan Arab, demikian terjadi biasa. Nabi pun pernah menisbatkan bukan ke ayahnya. Ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang nggak pernah dusta. Aku putranya Abdul Muttalib. Padahal kita kenal Nabi Muhammad itu bin Abdillah. Itu biasa terjadi demikian. Hal-hal di Arab itu banyak terjadi demikian. Artinya nggak ada orang tuanya Nabi yang pekerjaannya itu rendahan, tukang sampah atau pemahat, itu nggak ada. Selamat dari khianatnya ibu, pelacur nggak ada. Ibunya Nabi siapapun tidak ada yang pelacur. Nggak ada pelacur, nggak ada. Loh itu Nabi Siti Maryam nggak punya suami, punya anak Nabi Isa. Kok bingung Siti Maryam bisa punya anak nggak punya suami? Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ada. Itu qudratullah. Itu kemampuan Allah, bukan kemampuan Siti Maryam. Makanya pertanyaannya Sayyidah Maryam itu, kok bisa aku punya anak? Walam yamsasni bashar, manusia nggak ada yang menyentuh aku, satupun manusia tidak ada yang menyentuh aku, nggak ada yang menyentuh loh. Bisa untuk anak. Ya. Apa itu dalam ayatnya? Walam yamsasni. Qala kadzalikillahu yaf'alu ma yasha. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika Allah berkehendak, Allah katakan kun, ya jadi. Ya, kalau Allah sudah katakan kun, jadi. Mau apapun itu. Mau apapun, sehingga menjadi bentuk penghormatan diajarkan oleh Nabi, menghormati Nabi Isa. Itu ketika talqin mayit itu dianjurkan bukan kepada bapak, kepada ibu. Jadi misalkan ya Abdullah ibnu Amatillah gitu. Begitu di akhirat ada riwayat kalau manggil nanti di akhirat itu panggil bukan nama dengan nama ayahnya, ada riwayat dengan nama ayahnya, ada riwayat bukan manggil orang itu dengan nama ayahnya tapi dengan nama ibunya. Kenapa? Menghargai Nabi Isa, ya, memuliakan Nabi Isa. Begitu juga perucapan Siti Maryam ketika diperintahkan nazar oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Siti Maryam mengatakan apa? Fa asyarat ilaih. Siti Maryam karena disuruh nazar untuk tidak berbicara, ini sudah kita bahas dalam masalah puasa kemarin. Siti Maryam akhirnya memberikan isyarat. Karena apa? Ucapannya mereka, makana abuki mra'asauin wa makanat ummuki baghiyah. Jangankan para nabi, Siti Maryam itu dituduh ibunya bukan pelacur, apalagi Siti Maryamnya yang dikenal dengan kesolehatannya. Nah, karena itu nggak ada dari ibunya para nabi, siapapun itu nabinya, dari perzinahan. Pernah Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi itu diminta untuk berzina sampean. Karena orang ini tahu dari wajahnya Sayyidina Abdullah ini ada cahaya yang akan muncul, dari cahaya ini adalah Nabi akhir zaman. Nawarkan, rabinaku boh. Sayyidina Abdullah nak mau. Wis pokoknya turu ambek aku wis pokoknya. Hanya berharap cahaya itu pindah kepada dia. Nah, katanya Nabi apa dalam tiba itu diceritakan. Walam yaltaqiya ala sifahin qad. Enggak ada nabi itu terlahir dari garis nasabnya semuanya dari unsur perzinahan sama sekali. Kemudian diberi wahyu, nabi itu diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi semua nabi itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tugas untuk pribadi mereka. Terus yang diajarkan itu adalah apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Seperti kalau kita ini para ulama di zaman sekarang ini itu bukan buat hal baru, tapi menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu bagaikan para nabi Bani Israel. Mereka bukan membawa syariat baru, tapi menjalankan syariatnya Nabi Musa. Kalau memang yang setelah Nabi Isa yang menjalankan syariatnya Nabi Isa. Nabi Muhammad karena nabi terakhir, nggak mungkin ada nabi setelahnya Nabi Muhammad, sehingga ulamanya umat Nabi Muhammad itu seperti para nabi Bani Israel, menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib menyampaikan wahyunya. Adapun Rasul
itu semuanya seperti Nabi, bedanya hanya satu, yaitu diperintahkan menyampaikan wahyunya. Diperintahkan menyampaikan wahyunya. Karena itu Nabi SAW ketika di Hajjatul Wada, Nabi mengatakan apa itu kata-katanya Nabi itu, alhasil maknanya, bukankah sudah aku sampaikan risalah dari Allah? Nah, itu para sahabat menjawab, faqad addaitar risalah, engkau telah menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi sifatnya Nabi semua itu adalah sifatnya Rasul, kecuali Nabi itu diberi wahyu, tidak wajib menyampaikan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Makanya dari Rasul ke Rasul itu ada perbedaan syariat. Sehingga syariat Rasul yang baru itu menghapus daripada syariat yang terdahulu. Nah, tentunya yang di kaumnya ya, karena semua nabi itu diperintahkan, diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Bani Israel punya nabi sendiri, kaum lain punya nabi sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, menghapus semua syariat. Mau syariatnya Nabi Isa, mau syariatnya Nabi Musa, semuanya dihapus. Tapi bukan semua dihapus itu, syariatnya semuanya hilang, enggak. Yang masih terjadi di umat Nabi Muhammad itu meneruskan syariat yang terdahulu, tapi biasanya ada update-nya, ada pembaharuannya, ada sedikit perbedaannya. Seperti sholat, dari zaman dahulu sudah ada sholat. Dari zamannya Nabi Isa, Nabi Musa ada perintah sholat, Nabi Ibrahim ada perintah sholat. Tapi kita khusus 5 waktu. Kita khusus 5 waktu. Itu perbedaan sedikit-sedikit. Masalah haji juga demikian. Ada syariat yang dulu ada dihapus, dihilangkan. Ada yang dulu nggak ada, sekarang ada. Itu syariat Nabi Muhammad menghapus semua syariat. Artinya yang masih sama dengan syariat yang terdahulu itu termasuk sekarang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sunat dari Nabi Ibrahim, dari zamannya Nabi Ibrahim ada sunat, sampai sekarang dijalankan sunat, dan berbagai macam yang lain. Wallahu a'lam. Masih ada tentang sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul, sifat mustahil, sifat jaiz, dan yang harus kita hafal daripada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan.